Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran kepariwisataan. Kita membahas tentang modal dasar pengembangan pariwisata. Ya, yang kemarin kalian sudah membahas 3 bab sebelumnya. Baiklah, ini Ibu sajikan ada beberapa gambar di sini. Ada makanan, jenis-jenis makanan, ada lobi hotel, ada restoran, ada buah-buahan, dan ada transportasi. Nah, di sini kenapa Ibu sajikan seperti ini? Karena yang namanya modal dasar pengembangan pariwisata ini semua harus ada, yaitu akomodasi, transportasi harus lengkap, jalan harus halus, tidak boleh jalannya bergelombang, nanti di perjalanan wisatanya tidak nyaman. Kemudian perlengkapan tos serba harus ada, jadi semacam servis untuk para wisatawan, persediaan pangan memadai, tos serba. Di sini ada hotel yang lumayan bisa untuk beristirahat apabila mereka dari tempat yang jauh, mereka bisa menginap di hotel. Dan di sini apabila mereka butuh makanan, maka hotel akan menyediakan makanan di restoran hotel. Nah, ini contohnya Ibu lagi makan di sini di restoran hotel dan sedang menginap di hotelnya. Ya. Kemudian dari penjelasan Ibu ini tentunya kalian sudah ada gambaran ya untuk modal dasar pariwisata. Baiklah, kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu ada 2, yaitu 3.4. Menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata. Ya. Yang kedua, 4.4. Membuat perencanaan modal dasar pengembangan pariwisata. Maka berarti kalian seorang pariwisata, jurusan pariwisata itu harus tahu bagaimana membuat perencanaan modal dasar pariwisata. Yang selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ada tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Maka ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mampu menjelaskan tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia. Ya. Yang kedua, mampu menentukan modal dasar pengembangan pariwisata. Berarti tujuan itu sesuai dengan AD-nya tadi yang di atas. Oke, ada apa lagi? Kita lanjutkan. Nah, ini tujuan dan modal dasar pengembangan pariwisata. Subbab yang pertama ya. Tujuannya apa sih pariwisata kok harus dikembangkan di Indonesia? Di antaranya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan perolehan devisa bagi negara. Kenapa bisa meningkatkan devisa? Devisa itu apa? Pendapatan apa? Devisa itu pendapatan Indonesia berupa mata uang asing ya. Dengan datangnya para wisatawan ke Indonesia, mereka itu membelanjakan uang dalam bentuk mata uangnya, biasanya dolar. Makanya apa? Berarti rupiah itu ditukar dengan dolar mereka. Karena dolar kan di sini nggak laku, makanya mereka harus menukarkan dulu dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua, memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ya, jadi kekayaan Indonesia yang berupa keindahan alam dan budaya bisa dieksplor ke arah yang positif, yaitu di samping untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan alam Indonesia, juga untuk mendanai pelestarian alam dan budayanya, sehingga bisa tetap lestari diharapkan. Nah,
nih sekalian itu generasi bangsa harus bisa mempertahankan keindahan dan budaya Indonesia yang masih orisinal. Jangan sampai budaya Indonesia malah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional. Dengan adanya mereka bisa anjang sana atau main ke sini, berwisata ke sini, maka yang namanya batasan negara itu sekarang itu sudah nyaris tidak ada. Karena mereka bisa datang ke sini, kalian pun bisa datang ke sana dengan mudahnya yang namanya transportasi, baik laut maupun udara. Kemudian yang keempat, berperan sebagai katalisator pembangunan. Nah, apa itu katalisator pembangunan? Yaitu agent of development atau agen untuk perkembangan. Apa sih bidangnya? Yaitu meningkatkan kesempatan berusaha. Dengan adanya wisatawan, maka daerah sekitar itu akan timbul usaha-usaha, baik usaha rumahan maupun usaha perdagangan, karena di situ banyak pendatang yang membutuhkan segala sesuatu untuk berliburan. Tidak mungkin kan mereka mau membawa semuanya dari negaranya ke situ, makanya mereka pasti belinya di situ. Maka kesempatan berusaha semakin banyak. Dengan adanya semakin banyak bermunculan toko-toko, kafe-kafe, dan lain-lain. Kemudian kesempatan kerja meningkat. Nah, dengan adanya pembukaan usaha baru, maka dibutuhkan pekerja baru, maka meningkatlah lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak. Pastinya mereka masuk sini ini ada yang namanya paspor, ada yang namanya bisa pajak untuk tinggal sementara di sini. Makanya memberi pendapatan kepada negara. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Pastinya dengan meningkat pajak maka pendapatan nasional akan semakin banyak. Kemudian percepatan proses pemerataan pendapatan. Maksudnya apa? Percepatan, jadi pendapatan itu tidak hanya mengelompok di satu daerah, misalnya Jakarta saja, tapi bisa semua Indonesia nanti merata dengan adanya wisata, karena dibawa oleh para wisatawan. Dan di sana nanti akan timbul usaha-usaha baru. Pasti namanya percepatan proses pemerataan pendapatan akan segera tercapai. Kemudian meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Nah, ini maksudnya apa? Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Dengan adanya turis yang ke sini, maka budaya itu harganya semakin mahal. Karena mereka ke sini itu untuk menyaksikan itu butuh membayar kan? Ada bayaran tertentu yang harus dikeluarkan untuk melihat budaya tersebut. Kemudian memperluas pasar produk dalam negeri. Nah, ini dengan adanya turis-turis, maka produk-produk dalam negeri bisa diperkenalkan. Misalnya ada pasar yang khusus menjual barang-barang tradisional buatan Indonesia. Mereka membeli untuk buah tangan untuk dibawa ke negaranya. Kemudian memberikan dampak multi efek dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran pariwisata dari wisatawan, para investor maupun perdagangan luar negeri. Sudah dibahas sana ya. Jadi semuanya mencakup bidang perekonomian. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan modal dasar pengembangan pariwisata. Modalnya apa sih mengembangkan industri pariwisata ini? Nah, Indonesia itu sebenarnya sudah punya modal dasar yang hanya perlu dikembangkan dan diberi sentuhan-sentuhan yang akan mempercantik dan mempertinggi nilainya. Yaitu apa sih?
Indonesia yaitu punya keragaman dan keindahan alam. Nah, biasanya orang-orang Eropa ini sangat tertarik yang namanya keindahan alam yang masih orisinal ya. Kemudian keragaman suku dan adat istiadat. Nah, kayaknya cuma Indonesia yang punya suku beribu-ribu dan bahasa beribu-ribu. Ini salah satu nilai jual untuk pariwisata Indonesia. Dan yang ketiga, keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat dan sebagainya. Nah, dari tiga model ini, Indonesia itu harusnya bisa mengembangkan wisatanya menjadi salah satu pendapatan nasional yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia yang berupa pajak dan devisa. Oke, selanjutnya kita ke sini, yaitu Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri dari modal dasarnya ini yaitu luas wilayah dan letak strategis. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di lokasi yang strategis. Garis khatulistiwa dengan jumlah pulau sekitar 17.408 pulau. Banyak sekali ini, paling banyak di dunia, di mana sekitar 60% dari seluruh wilayah terdiri dari air dan selebihnya berupa daratan. Bila dibandingkan luas wilayah Indonesia, hampir sama dengan luas seluruh benua Eropa. Coba bayangkan. Atau luas Amerika Utara. Panjang rentang dari ujung barat sampai ujung timur mencapai 5.100 km dan panjang dari utara ke selatan sekitar 1.888 km. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta Laut Pasifik dan Samudra Hindia yang beriklim tropis basah dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Ini merupakan modal dasar Indonesia, yaitu dengan pulaunya yang banyak, dengan wilayahnya yang tropis, yang hampir sepanjang tahun ada matahari, tidak seperti di luar negeri kalau musim salju hampir tidak ada matahari. Makanya banyak orang-orang Eropa kalau lagi musim salju mereka pada berteduh mencari daerah yang panas dengan cara berwisata ke negara-negara tropis. Nah, ini salah satu model dasar Indonesia. Makanya kalian sebagai generasi muda harus bisa mengembangkannya, jangan malah merusaknya. Apalagi menggadaikannya dengan kepentingan yang tidak tahu ujung pangkal. Kemudian sumber daya alamnya. Sumber daya alam ini adalah wilayah Indonesia dengan iklim tropis panjang tahun, memiliki potensi kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat ya. Eksploitasinya itu positif untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan, keragaman, dan keindahan alam baik dasar laut maupun di darat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, keindahan alam ini adalah modal dasar yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk Indonesia. Nah, apa tugas kalian? Yaitu memelihara dan mengembangkannya. Sekali lagi, jangan merusaknya. Nah, dengan kekayaan alam ini yang berupa banyakkan Indonesia itu berupa air atau lautan, itu banyak sekali kekayaannya, baik di dasar maupun di permukaan. Dan kekayaan alam yang berupa keanekaragaman hayati. Kalau di bawah permukaan itu berupa apa? Diving misalnya, yang suka wisata diving, kalian bisa melihat terumbu karang yang indah, bisa melihat aneka ragam hayati berupa ikan-ikan yang cantik-cantik ya. Makanya
sekali lagi pelihara lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, dan kalau bisa kalian bisa mengembangkan lebih baik. Baiklah, dari situ kalian sudah paham ya. Baik Bu, sudah paham. Kita lanjutkan. Nah, sampai di sini kira-kira kalian sudah paham semua ya. Ini sudah sampai di akhir. Nah, oke. Dari kesimpulan tadi, silahkan kalian tadi cermati dan coba kalian simpulkan. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu dan jaga tetap kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, yang 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan tidak usah berkerumun.